Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di mata kuliah metode penelitian pertemuan 5. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang metodologi pengembangan sistem informasi tradisional. Yang pertama, ini adalah macam-macam model tradisional yang sering digunakan pada saat penelitian. Pertama, model waterfall, di mana model ini bersifat sistematis dan berurutan pada saat membangun software. Yang kedua adalah model incremental process, yaitu metode pengembangan perangkat lunak, di mana produknya dirancang, diimplementasikan, dan diuji secara bertahap hingga produk itu selesai. Model ini menggabungkan elemen-elemen model waterfall dan filosofi iteratif dari prototyping. Jadi kalau increment proses ini dia menggabungkan model waterfall sama filosofi iteratif. Yang ketiga, model process of policy, di mana model ini didasarkan pada pemahaman bahwa software yang dibuat akan mengalami perubahan secara perlahan di sepanjang waktu. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan dan spesifikasi dari hardware yang digunakan. Model ini juga bersifat iteratif atau berkurang, sehingga hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap, yang dihasilkan nantinya sebagai proses akhir dari model evolusi ini. Kemudian yang keempat adalah model concurrent, yaitu model penelitian yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima adalah model Rational Unified Process, yaitu model yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan software. Nah, ini adalah gambar metode waterfall atau model waterfall, di mana model waterfall ini dimulai dari communication, yaitu adanya project initiation sama recruitment gathering. Kemudian ada planning, di sini ada estimasinya, schedule, sama tracking. Selanjutnya ada modeling, yaitu analisis dan desain dari modelnya. Kemudian construction, yaitu kode sama tes, pengkodean sama tesnya. Yang terakhir adalah deployment, yaitu delivery, support, dan feedback. Nah, model waterfall terkadang disebut sebagai siklus hidup klasik. Kenapa? Karena dia yang berurutan dari awal sampai akhirnya itu tetap berurutan. Kemudian tahapan model waterfall ada communication, planning, modeling, construction, sama deployment. Nah, selanjutnya adalah tahapan waterfall. Yang pertama communication, yaitu ada project inisiasi dan recruitment gathering. Nah, jadi sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis dari model ini, itu sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, hasil dari komunikasi antara si programmer dengan customer ini adalah inisialisasi proyek seperti analisis masalahnya, terus mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proyek tersebut, serta membantu mendefinisikan fitur atau fungsi dari aplikasinya. Nah, pengumpulan data tambahan juga bisa diambil dari jurnal, artikel, paper, dan internet. Kemudian tahap yang kedua adalah planning, yaitu ada estimating, scheduling, dan tracking. Nah, tahap berikutnya, tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknik yang akan dilakukan, resiko apa saja yang akan terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistemnya apa, produk kerja yang akan dihasilkan dari sistem yang menggunakan model ini itu apa. Kemudian adalah penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan dan tracking proses pengerjaan sistemnya atau pelacakan proses pengerjaan sistemnya sampai mana.
Yang ketiga yaitu modeling, analisis, dan desain. Pada tahapan ini, perancangan dan pemodelan arsitektur sistem berfokus pada perancangan struktur datanya, arsitektur softwarenya, tampilan interface, dan algoritma dari program yang akan dibuat. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakannya. Kemudian yang keempat adalah construction atau kode dan tes. Nah, pada tahapan ini, kita akan menerjemahkan dari desain dan analisis yang sudah dibuat menjadi kode program atau pengkodean atau coding, yaitu bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan pengetesan terhadap sistem dan juga kode yang telah dibuat, apakah ada kesalahan atau masih error. Kemudian yang kelima adalah deployment, yaitu delivery support dan feedback. Nah, pada tahapan ini, yaitu tahapan implementasi software ke customer-nya. Jadi setelah semuanya dites, tidak ada error, maka implementasi software itu kepada customer. Nah, jika ada yang perlu diperbaiki, maka ada perbaikan software. Kemudian setelah diimplementasi, kita evaluasi softwarenya apakah sudah memenuhi kebutuhan dari si customer atau tidak. Kemudian kalau misalnya masih ada yang kurang ternyata, maka dikembangkanlah software itu berdasarkan dari hasil umpan balik yang diberikan si customer kepada programmer agar sistemnya dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Nah, contoh menganalisis kasusnya bisa kalian lihat ya di artikel-artikel ini. Contohnya saya buka salah satu di sini. Nah, dapat dilihat ini adalah contoh salah satu sistem informasi pemasaran yang menggunakan metodenya waterfall. Jadi di sini dituliskan artikelnya adalah sistem informasi pemasaran perumahan pada PT Tiksi Graha Anugrah berbasis website menggunakan metode waterfall. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah metode waterfall. Metode pengembangan sistemnya adalah model waterfall. Oke, kita lanjut kembali. Itu adalah salah satu contohnya dan kalian bisa lihat contoh-contoh artikel lainnya. Nah, kemudian ada model variasi waterfall. Nah, ini adalah gambaran atau gambar salah satu model variasi waterfall. Nah, model ini biasa disebut dengan model V. Nah, model V ini menggambarkan hubungan dari aksi jaminan kualitas atau quality assurance ke aksi yang berhubungan dengan komunikasi, pemodelan, dan aktivitas pembangunan awal. Nah, pengembangan perangkat lunak pada model V ini kita mulai dari sisi kirinya yaitu rekrutmen, terus arsitektur, komponen desain, dan code generation. Nah, jadi kita dimulai dulu dari sebelah kiri. Nah, apa sih yang sebelah kiri ini? Ia adalah merupakan kebutuhan dari masalah dasar yang disempurnakan menjadi representasi yang lebih rinci dan teknik dari masalah dan solusinya. Jadi di sini nanti dijelaskan dulu nih masalahnya sama solusinya yang akan digunakan itu apa. Kemudian terakhir kan di sini ada code generation, yaitu berarti dia adalah pengkodeannya. Nah, setelah kode dihasilkan, kemudian bergeser ke sisi kanan. V. Nah, berarti ke sini nih. Acceptance testing, system testing, integration testing, sama unit testing. Nah, pada dasarnya, sisi sebelah kanan ini adalah serangkaian tes atau tindakan penjaminan kualitas yang memvalidasi model-model yang dibuat saat tim bergerak ke sisi kiri. Jadi, yang modal pada saat pembuatnya di sisi kiri ini, nah kita validasi di sisi kanannya. Kemudian model V menyediakan cara memvisualisasikan bagaimana tindakan verifikasi dan validasi diterapkan pada pekerjaan teknik sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu pengembangan dari waterfall.
Nah, model V itu adalah merupakan perluasan model waterfall, kemudian tahapannya mirip dengan model waterfall, kemudian prosesnya dilakukan dengan bercabangan. Oke, kita bahas lagi tahapan model V. Yang pertama adalah rekrutmen, analisis, dan acceptance testing. Tahap rekrutmen analisis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan dari penggunanya. Kemudian, acceptance testing merupakan tahap yang akan mengkaji apakah dokumentasi yang dihasilkan tersebut dapat diterima oleh para penggunanya. Jadi, analisis ini adalah analisa dulu datanya atau dokumennya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan yang kedua itu adalah kaji dulu apakah data itu bisa diterima oleh pengguna atau tidak. Kemudian yang kedua adalah sistem desain dan sistem testing. Nah, dalam tahap ini, analisis sistemnya mulai merancangkan sistem dengan mengacu pada dokumentasi yang sudah dikumpulkan tadi, yang sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Kemudian, tahapan yang keluaran dari tahap ini itu adalah spesifikasi softwarenya, yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lainnya. Selain itu, tahapan ini juga menghasilkan contoh tampilan Windows dan juga dokumentasi teknik yang lain seperti entity diagram dan data dictionary-nya. Oke, yang ketiga adalah arsitektur desain dan integration testing. Nah, di sini sering juga disebut high level design. Kenapa? Karena dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasarkan kepada beberapa hal. Yang pertama yaitu pemakaian kembali tiap modul. Yang kedua, ketergantungan tabel dalam basis data atau database-nya. Kemudian hubungan antar interface-nya dan detail teknologi yang akan digunakan. Yang keempat adalah modul desain dan unit testing, yaitu sering disebut sebagai low level design. Kenapa? Karena perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil, di mana setiap modul tersebut diberi penjelasan yang cukup untuk memudahkan programmer melakukan coding atau pengkodean. Tahap ini juga menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan pada program, proses input dan output untuk tiap modul, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kelima adalah coding atau pengkodean. Nah, dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk, baik itu dari modul desain maupun dari arsitektur desain tadi. Oke. Yang ketiga, pemodelan atau model penelitian yang kita akan bahas adalah incremental process. Nah, ini adalah gambarnya ya, bisa dilihat. Nah, penjelasannya adalah incrementer ini adalah model yang merupakan gabungan dari elemen aliran proses linear dan paralel. Kemudian setiap urutan linier menghasilkan peningkatan yang dapat dikirim dari perangkat lunak dengan cara yang mirip dengan peningkatan yang dihasilkan oleh aliran proses evolusi. Kemudian tahapan dari proses penelitian ini adalah yang pertama, kombinasikan elemen-elemen dari waterfall dengan sifat iterasi atau perulangan. Terus, kemudian elemen-elemen dalam waterfall dikerjakan dengan hasil berupa produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian, proses dimulai dari fase pertama hingga akhir dan menghasilkan produk dengan spesifikasi yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Jadi dia kombinasikan nih dari dia akan melengkapi dari proses-proses sebelumnya sampai proses yang terlengkap nantinya. Nah, kemudian produk hasil increment pertama biasanya produk inti, yaitu produk yang memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian
produk tersebut digunakan oleh pengguna atau menjalani review dan pengecekan detail. Nah, hasil review ini nanti akan menjadi pembangunan pada increment yang berikutnya atau penelitian yang berikutnya. Nah, hal ini terus dikerjakan sampai produk yang komplit dihasilkan atau yang paling lengkap dihasilkan. Model ini cocok juga jika jumlah anggota tim pengembang atau pembangunan PL tidak cukup. Jadi, dia penelitiannya bertahap. Hasil pertama misalnya masih kurang nih. Nah, terus dicek lagi secara detail. Oh, masih ada penambahan review ini yang kurang A, B, C, D. Ditambahkan lagi. Setelah hasilnya ada, di-review lagi. Sampai nanti mendapatkan hasil yang terlengkap, yang paling baik. Kemudian yang ketiga, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang keempat, produk yang dihasilkan pada increment pertama bukanlah prototipe, tetapi produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Jadi bukan prototipe ya, sudah jadi produk namun belum sempurna. Jadi tetap harus ada proses evaluasi atau review lagi supaya nanti ke depannya produknya akan lebih baik dan lebih lengkap dari yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah uh, proses evolusi. Nah, ini yang ketiga ya, maaf, proses evolusi. Nah, model evolusi bersifat iteratif. Model ini ditandai dengan cara yang memungkinkan untuk mengembangkan versi perangkat lunak yang semakin lengkap. Nah, proses evolusi ini ada dua model. Yang pertama adalah model prototype dan yang kedua adalah model spiral. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah model prototype. Ini adalah diagram model prototype ya, seperti ini. Nah, ini tahapan-tahapan model prototipe yang bisa kita lihat dari diagramnya. Yang pertama adalah mendengarkan pelanggan. Nah, pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengarkan kebutuhan pelanggan atau customer. Nah, untuk membuat suatu sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Jadi kita harus tahu dulu nih, sistem berjalannya dari sebuah perusahaan, misalnya sistem berjalannya dari sebuah perusahaan itu apa sebelum kita buatkan sistem yang baru sesuai kebutuhan dia, supaya kita tahu masalahnya di mana. Kemudian yang kedua adalah merancang dan membuat prototipe. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe sistem. Prototipe yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelum dari kebutuhan pelanggan atau pengguna. Nah, jadi di tahap kedua ini kita rancang dulu ya, sesuai dengan apa sih namanya yang telah didefinisikan dari kebutuhan pelanggan atau pengguna sebelumnya. Kemudian uji coba. Pada tahap ini, prototipe dari sistem digunakan diuji coba oleh pelanggan atau pengguna. Kemudian dilakukan evaluasi kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangan kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototipe. Jadi sebelum hasil sistemnya ini jadi, nah prototipenya diuji coba dulu. Apakah sudah sesuai, apakah masih ada kekurangannya. Misalnya kalau misalnya, oh ternyata kurangnya di bagian A, harus ditambahkan. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi untuk pengembangan sistem selanjutnya. Ya. Nah, yang kedua adalah model spiral. Ini adalah diagram model spiral. Baik, kita lihat dulu di sini nih, fase model spiral. Itu yang pertama ada communication, sama ya dengan metode-metode sebelumnya. Ada planning, estimasi scheduling, risk analysis, sama ada planning, modeling juga sama, kontraksen, dan deployment. Jadi, sebenarnya untuk metode penelitian itu fasenya atau tahapannya mirip-mirip ya, tidak jauh berbeda. Yang pertama, ini adalah setiap grup dibagi menjadi beberapa sektor. Kita lihat dulu, yang pertama adalah object setting atau menentukan tujuan.
Di sini dijelaskan bahwa menentukan tujuan dari fase yang ditentukan, batasan-batasan pada proses dan produk sudah diketahui, perencanaan sudah disiapkan, resiko dari produk sudah diketahui, alternatif strategi sudah disiapkan berdasarkan resiko-resiko yang diketahui dan sudah direncanakan. Jadi, kita menentukan tujuan misalnya. Tujuan dari pembuatan sistem itu apa? Terus, batasan-batasan dari sistem ini yang boleh dan yang bisa diproses dan tidak boleh diproses itu apa. Kemudian resiko yang terjadi kalau sistem ini dibuat itu apa, ya kan? Kemudian untuk alternatif strateginya atau strategi untuk menghadapi resikonya apa? Misalnya ini tujuannya kita membuat ini adalah misalnya untuk sistem penjualan. Batasannya hanya pada sistem penjualannya saja, tidak ada pembelian dari lain, misalnya. Tidak ada sistem dari produksi dan lain-lain, hanya sistem penjualan saja. Nah, resiko dari proyeknya apa nih? Ya udah, resikonya berarti kalau misalnya kita kehabisan stok bagaimana? Karena kita tidak mempunyai sistem pada stokisnya, atau kita tidak punya sistem untuk stoknya, sedangkan yang kita jalankan hanya sistem penjualannya saja. Nah, kemudian alternatif strateginya gimana? Nah, alternatifnya misalnya di program ini kita tambahkan menu untuk menambahkan stok. Untuk melihat stok di gudang berapa. Misalnya, ternyata stok pakannya 10, penjualan sudah ada penjualan 8, berarti stoknya tinggal 3. Nah, itu nanti ada lagi nih pada saat misalnya barang datang lagi, nah stoknya itu bisa kita tambahkan lagi di sistemnya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua adalah risk assessment dan risk reduction atau penanganan dan pengurangan risiko. Setiap risiko dianalisis secara detail pada sektor ini. Langkah-langkah penanganan dilakukan, misalnya membuat prototipe untuk mengetahui ketidakcocokan kebutuhan. Jadi, resikonya harus dianalisis dulu, resikonya apa saja, terus langkah penanganannya seperti apa. Kalau perlu, dibuatkan prototipe untuk kecocokannya, apakah kalau resiko ini langkah penanganan ini sudah sesuai atau belum. Kemudian yang ketiga adalah development dan validation, yaitu setelah evaluasi resiko, maka model pengembangan sistem dipilih. Misalnya, jika resiko user interface dominan, maka membuat prototipe user interface. Jika bagian keamanan yang bermasalah, maka menggunakan model formal dengan perhitungan matematis. Dan jika masalahnya adalah integrasi sistem model waterfall, lebih cocok. Jadi, untuk pembangunan pengujian ini kita balik lagi, tergantung resikonya yang paling dominan itu apa, sehingga nanti kita bisa pilih yang paling harus diuji itu apa, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah planning, perlu dievaluasi atau ditinjau ulang dan diputuskan untuk terus tetap produk selanjutnya atau tidak. Jika melakukan ke fase berikutnya, rencana untuk selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah concurrent. Nah, ini adalah modelnya atau diagramnya. Nah, model ini bisa didefinisikan sebagai serangkaian acara yang akan memicu transisi dari negara ke negara untuk masing-masing kegiatan, rekayasa perangkat lunak, tindakan, atau tugasnya. Pemodelan ini berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat dan memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan proyeknya. Kemudian, setiap kegiatan, tindakan, atau tugas pada jaringan berjalan bersamaan dengan kegiatan, tindakan, atau tugas lainnya. Event yang dihasilkan pada satu titik dalam memuncul transisi jaringan proses antar state atau antar jalannya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah model rasional unified process. Nah, ini adalah ininya ada fase iterationnya, ada inception, elaboration, construction, sama transition. Ini agak berbeda dari model-model sebelumnya. Nah, kemudian langkah-langkah pada RUP ya. Yang pertama adalah inception sesuai dengan ini inception, langkah pertama sesuai dengan diagramnya.
Nah, tujuan dari fase awal ini adalah untuk membangun kasus bisnis untuk sebuah sistem. Nah, jadi kalian harus mengidentifikasikan dulu semua entitas internal yang akan berinteraksi dengan sistem dan menentukan interaksi ini. Misalnya, kalian harus interaksi dulu nih, orang dan sistemnya itu yang akan kalian gunakan itu apa. Kemudian, menggunakan informasi ini untuk menilai kontribusi yang diberikan sistem kepada bisnis. Jika kontribusi ini kecil, maka proyek dapat dibatalkan setelah fase ini. Yang kedua adalah elaboration, yaitu untuk mengembangkan pemahaman masalah domain, membangun kerangka kerja arsitektur untuk sistem, mengembangkan rencana proyek, dan mengidentifikasikan risiko proyek utama. Setelah itu, fase ini, setelah penyelesaian fase ini, kalian harus memiliki model persyaratan untuk sistem yang mungkin berupa serangkaian kasus penggunaan UML, deskripsi arsitektur, dan rencana pengembangan untuk perangkat lunak. Oke, ini masih lanjutannya. Yang ketiga adalah contraction, yaitu tahap kontraksi melibatkan desain sistem, pemrograman, dan pengujiannya. Jadi ini adalah desain sistem, lalu coding, sama diuji langsung ya. Bagian dari sistem dikembangkan secara paralel dan terintegrasi selama fase ini. Setelah menyelesaikan fase ini, kalian harus memiliki sistem perangkat lunak yang berfungsi dan mendokumentasikan terkait yang siap dikirim kepada pengguna. Yang terakhir adalah transition. Fase terakhir dari RUP berkaitan dengan pemindahan sistem dari komunitas pengembangan ke komunitas pengguna dan membuatnya bekerja di lingkungan nyata. Ini sesuatu yang diabaikan dalam sebagian besar model proses perangkat lunak, tetapi pada kenyataannya merupakan kegiatan yang mahal dan terkadang bermasalah. Setelah menyelesaikan fase ini, Anda harus memiliki sistem perangkat lunak terdokumentasi yang berfungsi dengan benar di lingkungan operasionalnya. Jadi kalau fase terakhir ini adalah pemindahan sistem dari si programmer ke customer atau ke perusahaan yang membutuhkannya ya. Nah, oke, itulah dari macam-macam model tradisional. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.